Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat taufik dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan untuk menyimak perkuliahan kali ini dalam keadaan sehat walafiat serta salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir kehidupan kita nanti, di perhitungan nanti, kita masih diberikan syafaat oleh beliau sehingga kita bisa masuk surga bersama beliau. Amin. Kemarin gak ada teman-teman karena ya mungkin teknis PKL ya, sehingga perkuliahan kosong. Dan makanya saya ganti perkuliahan kali ini dengan penjelasan materi yang untuk minggu ini ya. Kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana bagaimana budaya itu berpengaruh kepada perilaku konsumen, di mana berpengaruhnya kepada bagaimana pola konsumsinya. Jadi ketika pola konsumsi yang dipengaruhi oleh budaya itu berubah, maka perilaku konsumennya akan berubah. Gitu ya kemarin penjelasannya. Nah, untuk minggu kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana kelas status sosial berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Jadi latar belakangnya di sini adalah kemarin kita belajar bahwa kita ini hidup itu bermasyarakat. Jadi dari bermasyarakat itu nanti kita saling berinteraksi dan saling berhubungan. Nah, dari masyarakat yang saling berinteraksi dan saling berhubungan itu maka menghasilkan masyarakat yang berbudaya. Jadi seperti kemarin akhirnya ada fashion, ada kebiasaan, ada istiadat dan sebagainya. Nah, dari budaya itu nanti kita akan menghasilkan sebuah kelas sosial dan status sosial, di mana kelas dan status sosial ini akan mengubah atau membedakan pola konsumsi dari konsumen-konsumen yang ada pada kelas dan status sosial tertentu tersebut. Nah, akhirnya dari perbedaan konsumsi tersebut akan timbul segmen-segmen tersendiri, segmen-segmen khusus berdasarkan kelas dan status sosialnya, sehingga nanti akan berpengaruh kepada perilaku konsumennya situ sendiri. Nah, ini latar belakangnya ya. Jadi dari masyarakat, kita bermasyarakat, berinteraksi dengan masyarakat sekitar, tetangga, sanak saudara, masyarakat yang lebih luas, maka akan menghasilkan sebuah budaya. Budaya itu nanti akan menghasilkan kelas dan status sosial. Ya karena interaksi itu tadi, mungkin interaksinya banyak ya, mungkin interaksi usaha, interaksi pendidikan, interaksi hubungan keluarga dan sebagainya akan menghasilkan kelas dan status sosial. Nah, dalam kelas sosial ini, kelas dan status sosial ini akan memunculkan sebuah perbedaan konsumsi. Kalau kelas sosialnya ini, kalau status sosialnya ini, konsumsinya itu berbeda dengan kelas status sosial yang lainnya, sehingga akan menghasilkan sebuah segmen. Nah, nanti akan mempengaruhi perilaku konsumen. Kita baca itu persatu. Apa itu yang namanya kelas status sosial? Kita mulai dengan kelas sosial. Kelas sosial itu apa sih Pak? Ini. Nah, ini kelas sosial. Kelas sosial atau golongan sosial adalah pembagian masyarakat ke dalam suatu hierarki status yang berbeda, sehingga para anggota setiap kelas secara relatif mempunyai status dan para anggota kelas lainnya mempunyai status yang lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, ini seperti hierarki gitu ya. Nah, dari kelas sosial itu mengacu kepada pengelompokan orang yang sama dalam perilaku berdasarkan
posisi ekonomi mereka di pasar. Dimana tadi berdasarkan definisi tadi bahwa kelas sosial ini membedakan masyarakat mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, sehingga dari pengelompokan tersebut membedakan posisi ekonomi mereka di pasar. Jadi yang lebih rendah posisinya tentu di pasar juga ekonominya akan lebih rendah daripada yang kelas sosialnya di atas. Di mana perilaku kelas sosial dinamis karena mencerminkan lingkungan yang berubah sehingga dinamakan mobilitas sosial. Dan ini perilaku kelas sosial ini sangat dinamis, ya, bisa turun bisa naik. Kalau dia dapat istilahnya dapat undian berhadiah gitu ya, 1T gitu ya, atau dapat warisan dari orang tuanya, tanah 5 hektar misalnya, terus laku ya dijual, akhirnya dia pindah dari kelas yang rendah menuju kelas yang lebih tinggi lagi. Itu dinamakan perpindahan dari satu kelas ke kelas yang lain. Itu kelas sosial satu dengan kelas sosial yang lain itu dinamakan mobilitas sosial. Nah, indikator kelas sosial itu bermacam-macam. Ini ada, yang pertama adalah kekayaan. Kelas sosial merupakan cara hidup. Kelas sosial tertentu memiliki cara hidup atau pola hidup tertentu, dan penopang cara hidup tersebut memerlukan biaya. Biaya atau uang juga memiliki tingkatan. Contohnya penghasilan yang diperoleh oleh pekerja profesional lebih prestis, ya seperti itu. Sumber dan jenis penghasilan seorang memberikan gambaran tentang latar belakang keluarga dan kemungkinan cara hidupnya. Nah, ini indikator yang pertama adalah kekayaan. Yang kedua adalah indikatornya pekerjaan. Kelas sosial itu bisa diukur dari pekerjaannya. Jenis pekerjaan berbasis tinggi pada umumnya memberi penghasilan yang lebih tinggi umumnya, ya. Meskipun demikian terdapat banyak pengecualian. Jenis pekerjaan yang berbasis tinggi pada umumnya memerlukan pendidikan tinggi, meskipun korelasinya jauh dari sempurna. Jadi ada mungkin yang kayak Deddy Corbuzier gitu ya, tidak sekolah tinggi tapi dapat letkol tituler, dapat doktor dan sebagainya. Nah, ini pengecualian. Tapi secara normal, secara kehidupan normal, kalau ingin pekerjaan yang lebih berbasis tinggi, itu pendidikannya juga harus tinggi juga. Keseluruhan cara hidup seseorang yang pada akhirnya menentukan strata sosial mana orang ini digolongkan. Itu ada pekerjaan. Yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan tinggi memerlukan uang dan motivasi. Jelas ya, kalian S1 juga memerlukan effort untuk datang ke kampus. Kalau waktunya UTS juga harus bayar. Waktunya pindah semester KHS juga harus bayar. Nah, ini memerlukan effort yang tinggi. Udah mudahan ke kampus. Nah, ini perlu effort yang tinggi dan biaya juga. Yang kedua, jenis dan tinggi rendahnya pendidikan mempengaruhi jenjang kelas sosialnya. Pendidikan tidak hanya sekedar memberikan keterampilan kerja, tetapi juga melahirkan perubahan mental. Tak kasih tugas, tak kasih aturan-aturan, itu biar mentalnya berubah. Nggak loyo, kena deadline lemes, kena deadline lari, kena deadline tidak dikerjakan. Nah, ini mental-mental yang cupu lah istilahnya anak zaman sekarang ya. Nah, ini perubahan mental. Ini berarti perubahan mental, selera, minat, tujuan, etiket, cara berbicara. Nah, ini cara berbicara nanti mungkin ada presentasi-presentasi yang dilakukan oleh dosen-dosen. Nah, ini merubah bagaimana cara berbicara di publik. Kalian nanti misalnya jadi manajer apa gitu, harus presentasi apa, itu sudah terbiasa. Nah, ini dan keseluruhan cara hidup seseorang, dari pendidikan, kekayaan, dan pekerjaan. Itu tadi indikatornya. Nah, pengukuran kelas sosial. Ini ada pengukuran kelas sosial berdasarkan status ekonomi oleh Aristoteles. Jadi dia istilahnya sudah melakukan penelitian, yang si Aristoteles ini membagi menjadi 3, yaitu sangat kaya, kaya, dan miskin. Nah, ini mungkin zaman dulu ya, masih penelitiannya masih menggunakan pemikiran atau pemandangan biasanya, misalnya hasil amatan biasa, empiris ya. Tapi kalau sekarang kan penelitiannya sudah canggih-canggih. Nah, ini sudah ditemukan oleh Aristoteles membagi
status ekonomi. Berdasarkan status ekonomi itu ada 3 golongan kaya, sangat kaya, kaya dan miskin. Terus Karl juga berdasarkan status ekonomi ada kaum borjuis, menengah dan proletar. Kalau borjuis itu adalah mereka yang menguasai tanah dan alat produksi ya. Kapitalis dan borjuis ini kalau orang punya aset berupa tanah dan alat produksi itu kayak apa ya, penggiling kopi misalnya, penggiling beras, terus punya alat kereta api misalnya, kereta api uap itu ya, untuk mengangkut tebu-tebu. Nah, itu disebut kaum kapitalis atau borjuis. Golongan menengah dari pegawai pemerintah ini golongan menengah ya. Dulu itu golongan menengah. Dan proletar ini mereka yang tidak memiliki tanah dan alat produksi, termasuk kaum buruh dan pekerja pabrik itu termasuk kaum proletar. Ini menurut Karl Marx. Setelah Aristoteles, dia meneliti lagi apakah benar sih apakah ada perubahan dari Mas Aristoteles ini yang sudah meneliti tentang status ekonomi. Nah, ini berdasarkan status sosial. Nah, ini ada di Bali misalnya ada kaum Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra itu mungkin sekarang masih sekarang. Dia sekarang masih ada nama Ida Bagus, ada I Gusti, ada Pande, Kon, Pasek. Nah, ini nih semuanya adalah pembagian status sosialnya. Kalau berdasarkan status politik ada yang namanya eksekutif, legislatif, kelas, perwira, bintara, tamtama dan sebagainya. Ini merupakan berdasarkan status politik ya. Kategori kelas sosial. Nah, ini ada tipe-tipenya. Nah, ini secara penelitian saja ya, ada yang meneliti seperti ini berdasarkan 2 kategori, 3 kategori, 4 kategori, 5 kategori, 6 kategori dan 7 kategori. Ada tipe-tipe kelas sosial. Nah, ini berdasarkan salah satu peneliti ya gitu ya. Ada yang membagi kelas sosial itu skemanya, ada beberapa skema, ada 2 kategori, 3 kategori, 4 kategori, 6 kategori, 5 kategori, 6 kategori dan 7 kategori. Ini dibagi berdasarkan penelitian dari mereka. Mungkin setelah penelitiannya si Karl Marx itu tadi ada penelitian mungkin terbaru ya, ini sudah banyak kategori. Itu kelas sosial dan ini ada status sosial. Status sosial adalah kelas sosial yang timbul karena adanya perbedaan dalam penghormatan dan status sosialnya. Misalnya seorang anggota masyarakat dipandang terhormat karena memiliki status sosial yang tinggi, dan seseorang anggota masyarakat dipandang rendah karena memiliki status sosial yang lebih rendah. Contoh, pada masyarakat Bali dibagi menjadi 4 kasta: Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Ketika kasta tersebut disebut Triwangsa. Kasta keempat disebut Jaba. Sebagai tanda pengenalan itu digunakan gelar-gelarnya. Kalau Ida Bagus, kasta Brahma. Gelar Cokorda, Dewa, Ngakan dipakai oleh Ksatria. Gelar Bagus, I Gusti dan Gusti dipakai untuk kelas kasta Waisya, sedangkan gelar Pande, Kon, Pasek dipakai untuk kelas yang bawah adalah Sudra. Nah, ini contohnya. Nah, status sosial ini dibagi menjadi 2. Ada status yang berdasarkan keturunan dan berdasarkan capaian. Acquired status dan achieve status. Nah, apa sih Pak perbedaannya antara status dan kelas sosial ini? Nah, ini perbedaannya. Kalau status sosial itu dibentuk berdasarkan lapisan unsur kehormatan. Kalau kelas sosial itu dibentuk berdasarkan unsur ekonomis, ya kekayaannya, pekerjaannya tadi ya. Nah, kalau status sosial itu dapat diperoleh sejak lahir. Jadi jangan heran kalau anaknya Raja Buckingham ya, itu
bisa menjadi pangeran. Nah, karena dia status sosialnya ini diperoleh sejak lahir. Tapi kalau kelas sosial itu achievement karena dia tidak bisa diperoleh sejak lahir. Nah, jadi misalnya kelas sosialnya masih rendah, begitu dia sudah bekerja, kelas sosialnya naik karena dia diangkat menjadi manajer wilayah misalnya, seperti itu. Nah, ini kelas sosial bisa naik. Kalau status sosial perubahannya tidak dinamis, gak iso moro-moro status sosialnya menjadi tinggi, itu tidak iso ya, karena dia wis given ya, ada yang ya bisa sih tapi jarang tapi. Nah, ini kalau yang kelas sosial ini sangat dinamis ya, karena ada mobilitas sosial tadi loh. Nah, kalau pekerjaannya sudah bagus berarti dia bisa naik, kelas sosialnya sudah dinaik. Misalnya jadi juragan, dari istilahnya dari buruh menjadi juragan itu bisa, itu namanya kelas sosial. Merupakan sifat atau gaya hidup seseorang individu, merupakan kalau kelas sosial merupakan suatu kumpulan masyarakat. Nah, ini perbedaan dari kelas dan status sosial. Nah, ini ada mobilitas sosial ya, ada geraknya vertikal ya, perubahan status sosial tadi ya, ada geraknya yang vertikal dan ada geraknya yang horizontal. Kalau vertikal itu perpindahan objek individu dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang tidak sederajat ke atas ya. Kalau yang horizontal ini sederajat tuh. Jadi naiknya mobilitas itu ada ke atas, ada yang cuma pindah aja tapi tetap sederajat. Itu namanya mobilitas sosial. Nah, ada yang namanya pengelompokan geodemografi, adalah pembagian masyarakat berdasarkan sebuah kombinasi dari karakteristik demografis dan gaya hidup konsumen. Nah, kata demografis adalah gabungan dari kata geografi dan demografi yang secara indah mendeskripsikan targeting dalam bentuk ini. Dasar pemikiran yang menjadi landasan geodemografi targeting adalah bahwa orang-orang yang menempati daerah yang sama, misalnya bertetangga dalam zona kode area yang sama, juga memiliki persamaan dalam demografi dan gaya hidup. Ya, misalnya kayak orang Malang 0341, orang Surabaya dan sekitarnya 031, itu pasti gaya hidupnya sama, fast moving misalnya, atau konsumtif misalnya ya, suka panas-panasan. Nah, itu mungkin sama. Kalau orang Malang enggak 0341, dia dekat area sama, gaya hidupnya mungkin slow living ya, suka yang dingin-dingin ya, suka yang indah-indah, hijau-hijauan. Nah, ini gaya hidupnya mesti sama di kode area yang sama, itu berdasarkan geodemografinya. Nah, ini ada konsumen yang kaya dan konsumen yang tidak kaya, ada teknoklas. Teknoklas adalah kompetisi dalam teknologi, terutama terkait dengan komputer dan internet, muncul sebagai kelas sosial baru. Nah, ini teknoklas, istilahnya penguasaan teknologi. Nah, ini ada kalau orang sekarang sudah memegang teknologi itu dianggap memiliki kelas atau status sosial tersendiri ya, status prestis. Kalau lihat aja di kampus, kalau anak-anak yang bisa ngerekam atau ngedit video ya sekarang ya, atau bisa menggunakan AI, pasti dia dicari cewek-cewek mesti ya, dicari teman-temannya untuk mengerjakan tugas ya. Nah, ini memiliki kelas sosial tersendiri di dalam masyarakat itu. Nah, ini muncul sekarang karena sudah teknologi itu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Nah, bagaimana Pak penerapannya kelas jasa sosial terhadap perilaku ekonomi, terhadap perilaku konsumen? Jadi adanya kelas dan status sosial ini menentukan sebuah segmen tersendiri berdasarkan kelas dan status sosialnya, sehingga membentuk pola konsumsi tertentu dan pola dan perilaku konsumen tertentu sesuai dengan kelas dan status sosialnya. Nah, ini nanti kelas dan status sosial ini akan mempengaruhi keputusan pembeliannya dan konsumsinya. Jadi nggak mungkin ya kelas sosial yang atas itu membeli nasi ke kucing yang mungkin ya sekali-sekali, tapi untuk setiap harinya kan nggak mungkin ya gitu ya.
Dia mesti makannya di restoran, makannya yang berkualitas, memiliki nilai gizi dan sebagainya. Gak mungkin makan sego Indomie gitu, gak mungkin kan ya. Nah ini pola sosialnya ini memiliki perbedaan di pola konsumsinya dan keputusan pembeliannya. Nah, selanjutnya keputusan pembelian dan konsumsi ini akan nanti mempengaruhi si perilaku konsumennya. Nah, penerapan kelas sosial ke perilaku konsumen yang dipilih itu adalah ada di pakaian ya, mode dan berbelanja. Para anggota berbagai kelas sosial tertentu tentu berbeda dari sudut pandangnya mengenai apa yang mereka anggap sesuai dengan mode dan selera mereka baik. Kalau menengah ke atas, menengah ke bawah ada merek terkenalnya. Nah ini masih butuh pengakuan ya. Nah ini menengah ke bawah itu biasanya kalau ada mereknya itu mesti dibeli. Kalau sudah kelas atas itu orientasinya bukan itu lagi, tapi dia memilih bahan yang halus dan nyaman. Nah, bukan ada Nike-nya atau ada Reebok-nya atau ada Prada-nya atau ada Zara-nya, enggak. Tapi yang dipilih adalah pokoknya bahannya halus dan dipakai itu nyaman kalau udah kelas atas. Ya mikir, ya jelas di atas Nike dan Reebok dan lain sebagainya ya, pokoknya bahannya itu halus dan nyaman dipakai. Nah itu kelas atas sudah, harus pertimbangannya bukan merek lagi. Itu belanja mode dan berbelanjanya. Kalau pencarian waktu senggang berhubungan dengan pemanfaatan waktu senggang dan rekreasi, kalau kelas atasnya itu ke bioskop menonton pertandingan sepak bola. Nah ini merupakan kalau kelas menengah itu menonton televisi dan mancing. Nah ini memanfaatkan waktunya karena ya nggak ngapa-ngapain karena menonton TV aja, nggak mengeluarkan biaya kalau kelas menengah. Nah kalau kelas bawah itu biasanya kalau memanfaatkan waktunya bowling, biliar, dan sebagainya ya. Nah, bowling, biliar, nah ini karena di dalam bowling dan biliar itu mungkin ada taruhan-taruhannya ya. Jadi kelas bawah itu memanfaatkan waktunya tidak lepas dari bagaimana bisa menghasilkan uang ya. Hari-hari kerjanya sudah dia mencari uang, tapi kalau dia memanfaatkan waktu harus ada corak komersialnya, jadi harus menghasilkan uang ya. Jangan sampai waktu saya hilang ini tidak menghasilkan apa-apa. Biasanya mereka taruhan ya, di biliar itu taruhan. Ini memanfaatkan waktunya. Kalau kelas atas ya udah spend money dia ke bioskop, nonton pertandingan sepak bola, jalan-jalan ke mall misalnya. Nah ini makan di food court. Nah ini kan kelas-kelas atas itu yang memanfaatkan spend money istilahnya, dia mengeluarkan uang. Nah kalau kelas bawah kelas menengah itu tidak mengeluarkan uang, jadi memanfaatkan waktunya yang tidak mengeluarkan uang mungkin tidak sebegitu banyak. Nah kalau kelas bawah ini bagaimana make money, malahan bagaimana dia memanfaatkan waktunya itu menghasilkan untuk kehidupannya ya, untuk memenuhi kehidupan. Nah kalau simpanan gimana Pak? Simpanan dan pengeluaran dan kredit. Nah, kalau konsumen kelas atas lebih berorientasi pada masa depan dan pandai mengatur keuangannya. Kalau kelas menengah ke bawah lebih berorientasi pada kepuasan yang mereka rasakan. Bagaimana? Nah ini kalau ini sudah invest, orientasinya sudah masa depan. Nah ini orang-orang kaya itu biasanya sudah pakai asuransi, sudah memikirkan pendidikan anaknya, simpanan pendidikan dan sebagainya, itu kelas atas. Kalau kelas menengah bagaimana? Dia puas. Nah, kalau duit itu konopo, kan duit konopo, biar mereka merasa puas. TV kurang gede digedeni, bojo kurang akeh ditambahin, enggak gitu ya. Itu biasanya menengah ke bawah. Kalau kelas atas tidak, dia orientasinya ke depan, bagaimana hidup saya nanti kalau saya sudah tidak ada gimana anak-anak saya. Nah ini contoh pemikiran orang-orang yang kelas atas. Sosial dan komunikasi. Nah ini sosial dan komunikasi mereka dari sudut kebiasaan media mereka dan bagaimana mereka menyampaikan dan menerima komunikasi.
pengetahuan mengenai perbedaan ini berharga bagi pemasar yang membagi pasar merela atas dasar kelas sosialnya. Kalau kelas atas menggunakan ponsel dan berinternet, kalau kelas menengah mungkin sekarang mungkin berubah ya, kelas atas itu pakainya sudah ada lapisan emasnya mungkin ya, bukan hanya sekedar smartphone saja ya. Smartphone yang biasa itu digunakan orang-orang. Nah, telepon rumah sudah nggak laku, mungkin yang kelas bawah ini pakai apa ya? Pakai apa ya kalau sekarang ya? Semuanya kayaknya sudah pakai ponsel ya, tapi mungkin perbedaan speknya mungkin ya. Jadi kalau ini kan contohnya masih ada telepon rumah, ada wartel gitu ya, mungkin mereka masih memanfaatkan itu. Kalau kelas ke atas menengah masih pakai ponsel, kalau kelas bawah masih telepon rumah yang mungkin abonemennya dibatasi dan dikunci ya biasanya ya, nomornya tidak bisa dipenet, jadi dia bayarnya cuma menerimanya saja mungkin seperti itu, karena mereka di kelas bawah ya. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi nanti kalau masih bingung tentang kelas status sosial, monggo tanya ke saya di grup dan dipelajari lagi. Untuk minggu ini saya liburkan dulu karena kalian liburkan tugasnya dulu, karena kalian kemarin sudah PKL, kemarin juga sudah ada tugas. Ini untuk minggu ini tak berikan. Oke, terima kasih. Tunggu minggu depan. Assalamualaikum.